Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amal fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, hadratil muhtaramin wal mukarramin, para tokoh masyarakat, para ustaz, para alim ulama, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qadar memiliki kandungan ayat yang menerangkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menguatkan, menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Kata Allah taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat pertama didahului dengan penguat, dengan penegas. Sesungguhnya, benar-benar, kalau yang mengungkapkan adalah manusia, tentu ini membuat kita percaya. Bagaimana kalau ini yang mengungkapkannya Allah Subhanahu wa taala? Yang bilang Allah Subhanahu wa taala, yang katakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sesungguhnya inna anzalna, kami turunkan, apa tuh? Dia tuh maksudnya Quran. Jadi surat Al-Qadar menerangkan tentang turunnya Al-Quran di mana? Di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya, sungguh, benar-benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin. Kata ulama, kalau ada ayat yang menerangkan tentang sungguh, benar-benar, udah dikatakan tegas-tegas, betul-betul, dengan taukid, dengan penguat, enggak percaya juga, maka itu orang termasuk daripada kafir, enggak percaya dengan ayat Quran. Karena Allah udah tegesin, inna anzalna. Jadi benar-benar Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, ada lanjutannya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Jadi bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih istimewa. Itu malam teristimewa daripada malam-malam di bulan Ramadan. Berarti ini malam-malam spesial. Makanya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kalimat ini dengan kalimat wa ma adra.
Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat wa ma adraka mal qari'ah, ada kata-kata tanda tanya, ya. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Itu menunjukkan bahwa ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang agung yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang luar biasa yang ingin diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Satu yang ingin kita ungkapkan, pertama, kenapa malam? Kenapa kagak siang aja? Kenapa Allah sebutin malam? Ternyata malam merupakan waktu yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling manfaat untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah taala suruh, perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngapain? Untuk bangun sepanjang malam. Jangan tidur. Qumil lail ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kata Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Ya. Bangunlah engkau sepanjang malam kecuali sedikit engkau tidur. Kalau enggak bisa sepanjang malam, kalau enggak bisa sedikit kamu tidur, ya Rasul, kata Allah, nisfahu, setengah daripada malam engkau bangun, dan setengah lagi engkau buat tidur. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila, atau kau tambahi sedikit. Ya, yang kita bilang sekarang malam tuh ada berapa? Ada 3 waktu. Ya, ada namanya malam bagian pertama. Kalau kita sering dengar sepertiga malam terakhir. Ya, paling afdolnya malam tuh waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Tuh sepertiga malam terakhir, malam ada berapa tuh? Kalau dihitung-hitung 12 jam dibagi 3. 12 dibagi 3 jadinya 4. Berarti 6, 7, 8, 9, 10 tuh pertama tuh. Bagian pertama, malam sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua mana? Sepertiga malam kedua 11, 12, 1, 2. Nah, sepertiga malam terakhir yang paling afdal, yang disuruh kita sholat tahajud, bangun malam, itu dari mulai kapan tuh? Jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Nanti dibilangin, tapi khusus di bulan Ramadan semua malam, baik malam pertama, kedua, ketiga menjadi afdal, menjadi mulia, menjadi tinggi, menjadi manfaat, menjadi agung. Karena ada bulan Ramadan. Nanzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Udah banyak keterangan bahwa yang dimaksud dengan 1000 bulan tuh 83 tahun. Ada riwayat dulu orang soleh hidup di zaman Bani Israel, umurnya 83 tahun. Malamnya dia beribadah, siangnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad umurnya enggak lebih bainas sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70.
Maka bagaimana bisa umat Nabi Muhammad itu melampaui umat-umat terdahulu? Sedangkan Nabi Nuh saja umurnya 900 tahun. Nabi Adam umurnya ribuan tahun dan lain sebagainya. Bagaimana dengan umat baginda Nabi Muhammad? Umurnya kecil, umurnya sedikit, maka dijadikanlah satu malam yang dia bisa mendapatkan kemuliaan seperti umat-umat terdahulu, dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan kita nggak sadar, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, boleh jadi kemarin kita telah melaksanakan malam Lailatul Qadar. Kata ulama, malam Lailatul Qadar itu memang rahasia. Bahkan dirahasiakan dari malam pertama. Bukan hanya malam 10 malam terakhir, tapi dari malam pertama boleh jadi sudah malam Lailatul Qadar. Bisa jadi malam yang tidak ditentukan, bukan hanya malam witir, malam ganjil, tidak, tapi malam-malam genap pun juga kemungkinan bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa seluruh malam di malam bulan Ramadan merupakan malam Lailatul Qadar. Jadi pendapat teramat sangat banyak kalau dijelaskan di tempat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Intinya ulama mengatakan, apa yang menjadi tanda seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak usah jauh-jauh, lihat aja nanti 1 Syawal subuh pada datang apa kagak ke masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita dibangunin tiap subuh sepanjang bulan, sepanjang hari. Benar gak? Kita dilatih di bulan Ramadan. Maka nilai ibadah kita ditentukan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Maka kata guru-guru kita nggak usah jauh-jauh. Kalau mau ngitung diri kita berhasil atau tidak di bulan Ramadan, maka 1 Syawal sholatkah kita seperti kemarin sholat subuh di Masjid Al-Hikmah? Sebab apa? Kita sebulan penuh sholat di Masjid Al-Hikmah. Ngapa tahu-tahu sehari udah lewat Ramadan kita kagak sholat lagi di Masjid Al-Hikmah? Ini jadi pertanyaan buat kita. Kalau memang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu kita akan lebih rajin lagi daripada bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan ini bukan buat dalil orang lain. Wah si Fulan bin Fulan, noh, dia tadi mah kesiangin, orang dapat dia mah. Bukan. Tapi buat diri kita sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Ini malam kita bercerita sedikit tentang kemanfaatan bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Juga apa sih tanda daripada dia berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar? Syadidun nasyad, ya. Kata Imamul Haddad, dia lebih rajin lagi ibadahnya. Keluar dari bulan Ramadan lebih rajin ibadahnya, lebih kelihatan di Masjid Al-Hikmah. Kemudian apalagi? Hatinya lapang, hatinya luas, hatinya bersih, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, lebih sabar dan lain sebagainya. Itulah mereka yang mendapatkan kemanfaatan daripada rahasia daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terkadang kita miris melihat orang yang ingin datang i'tikaf ke masjid, tapi mereka hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya lebih mampu daripada orang lain. Lebih baik jangan seperti itu. Kita perbaiki hati kita, kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan rahasia-rahasia seperti di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.